Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik aja, sehat selalu dan bahagia selalu. Oke teman-teman, balik lagi di podcast kita, podcastnya SMK Negeri 1. Podcast apa itu Pak Andri? Koja Kito. Bekoja sambil bercerita. Oke, jadi kita akan sedikit bekoja-koja juga bercerita sih di siang hari ini ya. Jadi untuk teman-teman yang belum mengenal tuh siapa saya, jadi saya adalah Wahyu, sang editor Koja Kito. Oke, jadi kita berdua ini salah tiga. Jadi adalah orang-orang yang ada di belakang layar ya Pak Andri ya. Dan harus di depan layar juga. Dan karena kita merangkap semuanya. Dan hari ini diminta untuk hadir di depan layar. Jadi maafkanlah teman-teman kalau mungkin ada sedikit kecanggungan karena beda sekali auranya saat di belakang layar juga di depan layar. Bener gak Pak Andri? Bener banget. Oke, nah untuk kalian, sebelum kita mengawali obrolan kita hari ini, untuk kalian yang nonton podcast Koja Kito, udah beberapa video yang upload ya. Iya. Jadi untuk kalian jangan cuma nonton deh, coba di subscribe, di like dan di share juga agar podcast ini terus berkembang dan semakin baik lagi ke depannya. Bukan begitu, Pak? Bener banget. Oke. Kalau bukan kita lagi, kalau bukan warga SMK 1 lagi, siapa lagi akan membangun channel kita ini? Bener banget. Ya? Kalau misalkan ininya jadi podcast yang terkenal, bisa kita undang orang dari Kementerian Pendidikan. Iya. Siapapun itu bisa datang untuk menjadi narasumber maupun jadi host, dan kita nggak berpatokan pada satu host. Iya, benar sekali. Sifatnya kolaborasi. Mudah-mudahan ya. Intinya kalau misalkan podcast pendidikan, gimana caranya pendidikan kita lebih maju lagi dan lebih baik lagi tentunya. Benar tuh, Pak Wahyu. Dan tentunya kalau podcast ini menjadi besar, tentunya untuk menyampaikan pesan-pesan terkhusus di dunia itu pendidikan, inspirasi dan motivasi itu lebih cepat lagi ke masyarakat yang lebih luas lagi di luar sana. Jadi yuk buruan subscribe di bawah. Oke? Oke, jadi kita ke obrolan apa nih Pak Andri ya? Jadi ini random ya mungkin ya? Boleh sih, obrolannya. Boleh. Oke, jadi pertama mungkin ada beberapa teman-teman atau adik-adik yang sekarang masih bersekolah di SMK Negeri 1 itu cukup mengenal nih sosok Pak Andri. Pak Andri ini adalah salah satu guru di jurusan DKV. DKV kalau sekarang, kalau dulu namanya multimedia. Oh, jadi dulu multimedia dan sekarang bertransisi menjadi DKV. Desain komunikasi visual. Oke, teman-teman. Nah, sekarang Pak Andri ini sekarang menjabat sebagai kepala jurusannya. Nah, jadi sebagai kepala jurusan Pak Andri mengeluarkan salah satu program di gebrakan barunya yaitu podcast nih. Benar. Sebenarnya podcastnya benar-benar booming sih di SMK kita ya, dan di masyarakat juga sudah mulai banyak yang tahu nih Pak Andri. Iya. Jadi gimana nih perasaannya Pak? Pasti senang kalau ya. Masalah podcast ini mungkin dari beberapa tahun yang lalu pengen buat podcast sendiri, mungkin terkendala dana jadi belum terrealisasi. Dan alhamdulillah ketika pergantian kepala sekolah, kemudian mungkin satu server idenya kali ya. Jadi dia pun suka sama apa yang kita sampaikan, dan mereka kepala sekolah itu mempercayakan kepada saya untuk yuk kita bangun podcast SMK 1. Apa sih Bu efeknya? Tuh efeknya luar biasa ya. Jadi kita bisa bercerita di dalam ruangan, tapi itu bisa ditonton oleh ribuan orang. Dan feedbacknya tuh bagi luar biasa kalau benar-benar isi kontennya tuh menarik. Nah, makanya kita buat konten-konten yang menarik di podcast kita. Itu poinnya. Dan kebetulan ya alat-alat itu juga lumayan kece sih. Kece ya. Wah, ya lihat sendiri deh kalau kalian bisa browsing di Shopee ataupun dimanapun itu, atau di Topet. Ini bukan iklan ya, Shopee Topet nggak iklan kita nggak di endorse, tapi kita rekom deh. Alat-alatnya bener-bener. Jadi alatnya bisa dikatakan bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng loh Mas Wahyu ya. Bener-bener suara yang cempreng tuh jadi soft loh di sini. Oke, jadi suara Mas Wahyu itu kayak kita mendengar radio apa ya? Radio Papeja deh, DKJ deh kalau gitu. Oke, kalau ngomongin Papeja nih Mas Andri. Jadi sebenarnya di angkatan kita itu banyak pendengar Papeja ya. Benar. Mungkin di kirim zaman surat kalau dia dulu ya. Kirim salam begitu ya. Salam gitu ya. Jadi mungkin di zaman sekarang mungkin masih ada yang dengar nih Papeja. Untuk kalian para pendengar Papeja yang senior dan juga junior, yang tonton kita aja deh gitu. Oh, sekarang
di sini kan kita udah podcast nih. Jadi selain kalian mendengarkan Papeja, juga yuk subscribe Gojek kita agar kalian mendapatkan informasi bukan hanya dari radio, juga dari podcast. Dari podcast. Di channel YouTube-nya Gojek Suaranya kita. ada, Oke. orangnya ada, jelas statusnya. Suaranya ada dan orangnya bisa terlihat nih langsung. Benar, Oke. benar. Oke Pak Andri, jadi perasaannya setelah berhasil nih mewujudkan mimpi lah ya, mimpi untuk menghadirkan podcast pertama tingkat SMK dan SMA di Kota Lubuk Linggau. Jadi perasaannya pasti seneng banget ya, seneng dan bahagia tentunya. Pastinya seneng banget. Yang pasti senang itu harus sama-sama, jangan senang sendirian. Iya benar sekali. Makanya kita nggak berpatokan pada satu host, Benar. kita nggak berpatokan pada narasumber, kita tarik semaksimal mungkin orang-orang yang berpotensi di SMK itu, baik itu siswa, baik itu guru, baik itu kepala dinas ataupun apapun itu. Kalau misalkan mereka mau diundang, yang sifatnya mendidik dan menginspirasi, ayo kita sama-sama bangun, ya kita bekerja sama dan kita sama bangun biar pendidikan kita ini lebih baik lagi. Oke. Karena faktanya literasi dan numerasi kita tuh rendah. Iya, Literasi itu benar-benar rendah. Oke. Kalau pernah dengar yang kasus 2,71 T, Iya. bedain Dewi Sandra sama Sandra Dewi aja Benar itu sekali, kebalik. iya. Tuh sampai ribut di sosmed. Kok bisa gitu? Kenapa? Mereka tuh baca judulnya doang, itu sudah memvonis gitu, menjudge langsung. Sampai pembahasannya viral. Benar-benar kemarin. banget itu, Jadi Pak Wahyu. benar-benar salah satu cara untuk meningkatkan literasi itu bisa juga melalui podcast seperti Boleh ini ya Pak ya. Makanya dilatih, public speakingnya dilatih. Oke, jadi ini Pak ya, berarti di podcast kita ini boleh banget tuh untuk anak-anak kita yang masih aktif bersekolah, untuk misal mereka punya minat nih pengen ngomong di podcast ini, Pengen tampil, pengen nggak jadi masalah. hostnya atau menjadi narasumbernya, itu boleh banget untuk Iya. berlatih di sini. Dengan catatan, Oke. coba latihan dulu. Kalau misalkan, oh ini masuk kategori dong. Iya. Karena nggak mungkin tiba-tiba nggak bisa ngomong tampil di depan Mm-mm. kamera dan Iya. speaker ini, itu ribet Oke. urusannya. Benar Kan sekali. itu bakal ditonton banyak orang, maka coba latihan dulu deh. Asah dulu. dan asah terus minat dan bakat ya, potensi yang ada, kemudian kita asah, Nah, kita gali sesudah benar. rasa oh ini sudah pasti Pak, boleh deh Iya. share video sama kita undang ke Oke, podcast kita ya. gitu. Nah, di sini Pak Andri, jadi di sini saya sedikit bertanya, bagaimana sih tipsnya agar kita itu bisa pede tuh di depan kamera atau bisa ngobrol dengan baik di depan banyak orang? Gimana tuh, Pak Andri? Mungkin bisa dibagikan untuk adik-adiknya, khususnya saya deh, saya juga masih belajar banget nih, teman-teman. Oke. Kalau masalah itu sebenarnya tidak ada aturan baku bahwasanya ketika orang tuh pintar ngomong di depan umum ataupun dimanapun itu. Jadi yang pernah saya dengar dan saya lihat dan saya baca bahwasanya itu jam terbang, Jam butuh proses. terbang. Tapi cara yang paling murah, itu adalah luangkan waktu minimal 5 sampai dengan 20 menit setiap harinya untuk ngomong sendiri di depan cermin. Ngomong di depan cermin. Kalau nggak di depan kamera, biar lebih tahu lagi. kamera. Direkam tuh. Biar kenapa? Biar terus dilatih. Nanti kelihatan tuh mimik wajahnya, kemudian fokus matanya, kemudian ekspresi mukanya seperti Iya, apa, benar-benar. kapan dia sedih, kapan dia senang, itu kelihatan. Iya. Nah, semakin dia terus berlatih, itu kemampuan dia untuk berbicara di depan publik itu makin terasa. Oke. Dengan catatan, sebelum kita menyampaikan apapun itu di depan umum, yang pasti pun kita harus banyak membaca, Banyak membaca. mendengar dan banyak menonton. Baik mendengar, Karena banyak membaca, menonton dan mendengar itu sama aja kita input semua yang ada di luar itu ke dalam diri kita. Oke. Dan ketika kita berbicara dan ada orang bertanya, kita mengeluarkan apa yang ada tabungan di dalam kepala kita. Itu poinnya. Oke. Gitu. Jadi kita tuh bisa menyimpan banyak kosa-kosa kata baru tentunya. Iya, dengan catatan kita suka baca. Kalau kita Iya. nggak pernah baca, nggak pernah nonton, dan nggak pernah mendengarkan orang lain, gimana kita bisa bercerita? Oke, ya benar sekali. Karena kalau ngomong itu sebenarnya mudah, mendengar itu sulit. Maka luangkan Iya. waktu untuk mendengar orang untuk bercerita apapun itu. Oke, seperti misalnya nonton podcast yang ada. Iya. Seperti saat ini podcast Gojek kita. Boleh. Apa tuh? Bekerja Sambil bercerita. Oke, itu tadi tips dari Pak Andri untuk yang pengen bisa atau pintar ngomong di depan kamera atau di depan banyak orang. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman nggak banyak tahu ya, Pak Andri ini selain kesibukannya menjadi guru, juga saat ini sedang sibuk-sibuk banget untuk menjalankan program baru di bidang DKV yaitu podcast ini. Ternyata Pak Andri ini juga aktif di bidang sosial. Iya. Nah,
mungkin Pak Andri bisa ceritain nih sama kita agar kita sedikit masuk ke suasana inspiratif nih teman-teman. Oke Pak Andri, silakan diceritakan Pak Andri itu sibuknya di kegiatan sosial semacam apa itu misalnya? Oke. Kebetulan kita flashback dulu lebih kurang 4 tahun yang lalu. Oke, ya. 4 tahun yang lalu itu tepatnya di bulan Juni tahun 2020. Itu awal-awal COVID, awal-awal berat untuk semua apapun itu. Jadi usaha apa terutama di karena saya punya usaha yang sifatnya fotokopi dan ATK, itu terasa benar efeknya. Pada saat itu makan tuh begitu susah. Iya. Makan tuh susah. Pas COVID ya. Saya cerita seperti itu. Kebetulan itu ada ojek biasanya mangkal di depan toko. Dia bilang, hari ini aku susah banget, dia bilang. Satu hari dapat uang cuma 5.000. 5.000 rupiah. Dan benar, padahal jalan di depan toko itu jalan provinsi loh. Dan benar-benar lengang dan benar-benar sepi. Sepi sekali. Kehidupan tuh sepertinya tidak ada. Seperti Orang mendap di dalam rumah semua. seperti kota mati waktu itu ya, Pak Benar, Andri. benar Pak. Jadi saya teringat sama teman kan, ada salah satu teman di kota lain yang pada saat itu menjabat kasat reskrim ya di salah satu kota. Dia bilang, apa yang bisa kita lakuin? Saya bilang, kita ngumpulin beras saja deh. Oke. Kalau kita punya beras, kita bisa makan walaupun lauknya dengan kerupuk, dengan garam, dengan cabai apapun itu. Yang penting bisa kalau makan ada dulu. beras atau nasi, kita udah kenyang. Oke, yuk kita lanjut yuk. Maka teman tadi nyuruh saya kita buat grup dan kita kumpulin donasi beras seberapapun, minimal 1 canting dia sudah cukup ya. Kalau ada 1 canting, kalau ada orang 100 sudah 100 canting. Jadi 1 canting beras. 1 canting beras minimal yang dikumpulkan oleh teman-teman Pak Andri tadi ya. Terutama dulu tuh waktu itu teman-teman dari sekolah SMA. Ya, ada berapa orang, yuk kita buat grup. Pada saat itu programnya kita berpikir bahwasanya setiap Jumat kita kumpulin beras. Setiap Jumat. Karena terlalu sibuk nantinya udah per 2 minggu sekali aja deh. 2 minggu sekali. Berarti Jumat kedua sama Jumat keempat kita ngumpulin beras. Pada saat awal pertama itu terkumpul beras 50 kilo. 50 kilo. Itu syukur alhamdulillah. Ada yang nyumbang 5 kilo, 1 kilo, 2 kilo. Mulai tergerak untuk ikut gerakan ini ya. Pada saat itu kita kutip ke rumah-rumah karena kita belum banyak yang kenal juga. Yuk, gimana sudah? Karena kita belum punya rekening waktu itu. Jadi saya kutip ke rumah-rumah dibantu sama teman satunya lagi. Dah kita kumpulin. Kemudian sudah dikumpulin kita bagikan. Kita foto orang yang penerimanya, kita catat siapa yang kasih. Itu terdata jelas semua. Jadi didata dengan jelas. Iya, itu yang pertama kali ya. Kemudian yang kedua naik lagi 300 kilo. 300 Kemudian kilo. bulan berikut naik lagi dalam 1 bulan itu 1 ton. Naik lagi 2 ton. Benar-benar luar biasa pada saat itu. Dan yang ngasih berasnya bukan teman-teman yang dari Kota Lubuk Linggau saja, teman-teman yang kerjanya di UEA, Unit Emirat Arab, teman-teman yang di Kalimantan itu pun donasi ke kita loh. Karena mungkin dia percaya kita punya rekening yayasan sendiri, jadi rekeningnya itu benar-benar terpisah. Kita kumpulkan uangnya, kita belikan beras, langsung kita habiskan. Jadi uang itu nggak pernah ngendap di dalam rekening. Jadi dijadikan beras kemudian dibagikan langsung. Dibagikan ke kaum duafa, ke panti asuhan ataupun ke pondok yang membutuhkan. Dan itu banyak di kota kita. Sebelumnya berarti ini gerakannya Pak Andri ini sudah punya data-datanya kaum duafa. Jadi sumber datanya itu dari teman-teman kita. Dari teman-teman kan punya tetangga tuh, coba cek tetangga kalian siapa yang makan aja susah. Dan itu ada orang yang dalam satu keluarga suami dan istri, misalkan suaminya stroke, istrinya diabetes, itu ada. Dan tidak ada pekerjaan. Mohon maaf itu baju aja compang-camping itu ada. Dan itu ada di kota kita. Dan itu mungkin kita nggak menyalahkan pihak lain, pasti selagi kita bisa bantu ya udah kita bantu aja gitu. Itu sumber datanya dari teman-teman di dalam grup, dalam komunitas tadi, dari kita untuk tetangga kita juga. Gitu, jadi seluruh anggota yang terlibat boleh mengajukan siapa sih yang harus selagi berasa cukup kita bagikan gitu. Maka setiap misalkan minggu kedua ini kita bagikannya ke barat dan utara. Kemudian minggu berikutnya ke timur dan selatan. Jadi kita bagi secara merata. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Andri. Jadi tadi kan ada kata-kata secanting beras. Jadi ada hubungannya enggak nih dengan nama gerakannya? Apa itu nama gerakannya? Namanya yang GSP singkatannya, Gerakan Secanting Beras. Berawal dari secanting, nggak taunya dalam 1 bulan bisa 1 ton, 2 ton. Pernah maksimal waktu itu tuh nyampe 3,9 ton dalam 1 bulan. Ya. Dan yang paling hebatnya itu pernah kami open donasi. Kalau nggak salah tahun 2022 namanya itu Adik Fatona.
Dia itu sakit kelainan jantung kalau nggak salah. Kelainan jantung. Itu umurnya masih kecil. Di bawah 1 tahun. Di bawah 1 tahun. Iya, Masya dapat Allah, informasi sudah sakit seperti dari itu. teman bahwasanya adik Fatwa ini butuh bantuan. Ibunya dan bapak ini kalangan ekonomi lemah karena ibunya ini cuman guru di salah satu sekolah swasta dan sekarang resign gara-gara ngurusin anaknya, dan suaminya ini sakit-sakitan juga. Karena terbersih di hati, ini butuh bantuan, sore-sore saya edit tuh fotonya, dikirim foto dokumentasinya, dan saya percaya bahwa ini benar-benar fakta dan bukan hoax. Karena yang merekomendasikan ini teman satu sekolah juga, dan saya percaya sama dia. Kita edit, saya ingat tuh selepas maghrib, kemudian kita posting. Diposting di sosial media ya? Di grup dulu awalnya. Di grup dulu, di grup dulu. Sama di Facebook. Dan dalam waktu 2 hari itu terkumpul uang 60 juta. 60 juta dalam waktu 20 dalam waktu 2 hari. 2 hari ya, oke. Jadi luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Jadi sesuatu yang saya pikirkan bahwasanya ketika kita berbuat baik, orang-orang baik itu akan ngumpul. Ternyata orang-orang baik juga bakal banyak yang berkumpul. Iya, gitu ya Pak ya. Dan pada saat itu hampir dari sore selepas Isya sampai jam 12 tuh HP saya tuh nggak pernah berhenti dari notifikasi bahwasanya Pak bantuannya untuk adik Fatona mulai dari 50.000 sampai 10 juta pun ada. Ada yang 10 juta? Ada yang 10 juta. Masya Allah. Itu dari teman. Dari teman ke temannya lagi, nggak tahu, saya nggak kenal, nggak pernah ketemu sama dia itu. Karena kebetulan flyernya itu ada nomor HP saya. Jadi setiap orang yang sudah donasi ke rekening yayasan tadi, itu konfirmasinya ke HP saya. Ke nomor HP saya pada saat itu nggak pernah berhenti. Sampai malam? Sampai malam, Pak. Oke. Luar biasa. Jadi situ jadi pelajaran juga sih sebenarnya ketika ada tempat berbuat baik, ternyata masih banyak orang baik yang juga ingin ikut. Jadi poinnya adalah gini Pak, bagaimana kebaikan itu menyebar, sebagaimana kejahatan itu menyebar, maka sebarkanlah yang baik-baik saja. Itu poinnya yang mesti kita ingat gitu. Sebagaimana kebaikan itu menyebar, sebegitu juga keburukan itu menyebar. Maka sebarkanlah yang baik-baik saja. Di mana di dunia digital itu membuat semuanya itu terhubung sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi batasan ruang dan waktu untuk siapapun yang ada yang melihat program kita atau apapun itu yang sifatnya untuk kebaikan sosial. Oke. Jadi itu adalah salah satu efek digital juga. Benar. Ketika baru di-share, ternyata efeknya bisa kemana-mana dan orang-orang yang pengen berbuat baik bisa melihat dan bisa dengan mudah untuk bergabung. Dan berdonasi. Selagi kepercayaan kita nggak runtuh, selagi kita amanah, insya Allah itu tetap jalan. Jadi dan memang targetnya itu bukan kuantiti sih. Maka saya bilang sama teman-teman para pengurus, target kita itu bukan kuantiti, tapi bagaimana kita terus bergerak sampai kita mati, berapapun itu. Jadi kami para relawan ini tidak mengambil sedikit pun dari nilai donasi yang itu teman-teman donasikan ke kita. Jadi sifatnya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Orang-orang yang punya banyak uang, yang tidak ada waktu, yang tidak tahu kemana uangnya diarahkan untuk berbuat sosial, maka diserahkan ke kami. Kami yang punya waktu dan tenaga, kami salurkan ke tempat orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dan itu banyak di kota kita. Oke. Jadi benar-benar gerakannya Pak Andri ini menjadi wadah untuk teman-teman yang juga pengen ikut berbuat baik, boleh mendonasikan walaupun hanya secanting beras. Gitu. Jadi apapun bentuk yang dia donasikan kepada kita dalam bentuk uang, tapi keluarnya tetap dalam bentuk beras. Dalam bentuk beras. Iya. Oke. Iya. Oke. Jadi teman-teman semua bisa nggak nih Pak Andri? Kalau misalnya ada teman-teman kita yang sekarang lagi nonton nih, misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid nih mungkin, boleh, yang pengen ikut nih gerakan secanting beras ini, bisa tuh ya? Bisa. Nanti kita bisa sharekan nomor rekeningnya. Kantor kita ada. Kantor kita di Kelurahan Tanjung Indah, Tanjung Aman, itu di RT 1 di samping Pempe Awan. Itu ada posko kita. Jadi beras yang sudah didonasikan kita belikan, itu kita taruh di sana. Di posko tersebut. Gitu. Jadi dengan cara seperti itulah nanti akan terus bertumbuh nih orang-orang yang membantu, dan semakin banyak juga orang-orang yang bisa terbantukan. Oke teman-teman semua, jadi itu kegiatan sosial yang menginspirasi kita di siang hari ini. Saya ingin melanjutkan obrolan lebih ke arah usahanya Pak Andri sih. Tadi kegiatan sosial, tapi Pak Andri ini karena orangnya cukup aktif juga selain kegiatan sosial, selain menjadi seorang guru, dan sekarang
memegang jabatan sebagai kepala jurusan DKV di SMK Negeri 1. Pak Andri ini juga teman-teman dikenal sebagai sosok pengusaha. Usahanya di bidang fotokopi dan percetakan. dan Masih percetakan. kecil sih Pak, masih merintis gitu. Oke, jadi itu cukup menginspirasi juga sebenarnya untuk anak-anak kita di sini Pak ya. Nah, boleh diceritakan tuh Pak, cerita bagaimana sih? Kan Pak Andri ini backgroundnya sarjana Eskom, sarjana komedi. sarjana. Oke, sarjana komputer lah, itu kan bercanda teman-teman ya. Jadi Pak Andri ini backgroundnya di sarjana komputer dan melanjutkan ada usaha di bidang fotokopi dan percetakan. Nah, kira-kira itu Pak cukup sinkron nggak di usahanya dari pendidikannya sebenarnya? Kalau dipikir-pikir cukup sinkron sih, cukup sinkron. Iya. Dan yang saya pikirkan adalah bahwa ketika kita berusaha, usahakan menggunakan otak sedikit tenaga. Usahakan menggunakan Menggunakan banyak Banyak- otak sedikit tenaga. banyak Jadi menggunakan kita- otak sedikit tenaga. Iya. Oke. Karena saya ngerasa fisik saya nggak kuat-kuat banget deh. Kalau Oke. saya misalkan jadi pemanen Iya. sawit atau dodo sawit atau nyedep karet, saya nggak kuat. Oke. Jadi yang terpikirkan sama saya, coba berpikir gimana caranya kalau kita bekerja itu kita banyakin pakai pikiran deh. Pakai pikiran. Jadi ketika kita banyak menggunakan pikiran, otot kita nggak terlalu banyak terbeban untuk Oke. menggunakannya. Jadi sebisa mungkin pikirannya banyak keluar, uang pun dapat banyak gitu. Oke, jadi itu Gitu. prinsip usaha banget ya. Iya, harus. Iya. Jadi bekerja cerdas lah ya Pak ya. Iya, benar. Oke. Jadi teman-teman tuh, jadi untuk adik-adik yang sekarang lagi di jurusan DKV itu bisa banget sih kalau mau lanjut juga ke Sinkron sih. Sinkron banget Karena ya. kalau di kafe, kalau sekarang masih multimedia, itu ada namanya tuh mata pelajaran desain grafis percetakan. Desain grafis percetakan. Itu banyak yang bisa kita cetak. Mulai dari cetak banner, ID card, nitik, apalagi ya. Semua yang berkaitan dengan cetak-mencetak sebenarnya bisa kita lakuin. Oke. Dan saya selaku pengajar juga sebagai pelaku usaha, dan itu benar-benar sinkron. Nah. Dan hasil tuh benar-benar ada. Ya. Nah, dan mungkin dari penjelasan Pak Andri tadi akan muncul pertanyaan lagi nih. Jadi saya boleh bertanya Pak ya? Boleh. Jadi mungkin ini mewakili juga untuk anak-anak kita yang sekarang masih bersekolah. Itu bisa nggak sih, misalnya apa sih dasar yang harus kita miliki sebagai anak-anak yang di jurusan DKV agar kita nanti bisa benar-benar memulai usahanya? Dasarnya banget, skillnya seperti itu. Sekarang ini ya, informasi itu begitu luas. Tidak semua hal itu bisa kita dapatkan di bangku sekolah, di mata pelajaran tersebut, karena keterbatasan ruang dan waktu. Waktu juga. Media digital, YouTube, internet dan lain sebagainya menyediakan itu semua. Jadi gunakanlah ya, YouTube, Google, apapun itu yang sifatnya membangun untuk mengasah skill kita. Pakai. Mulai dari tutorial membuat video profesional Oke. sampai dengan cara memasak air itu ada di YouTube. Ada ya cara Ada. memasak air. Ada loh Pak Wahyu. Iya, Jadi iya. kok kita ketika memilih filter IG itu bisa bermenit-menit sampai berjam-jam. Oh, ini kurang Oke, keren. ya benar sih. Kok kita meluangkan waktu untuk mengupgrade skill kita, mengasah kemampuan kita. 1 hari 2 jam aja deh nonton e-learning yang sifatnya untuk skill kita sesuai dengan minat dan bakat kita. Kenapa kita nggak pernah meluangkan itu? Kalau sekarang masih leha-leha, yakinlah ketika tua kalian akan susah. Oke. Mendingan susah di masa muda, tapi ketika sudah tua menikmati hasilnya. Itu Benar poinnya. sekali. Oke. Gitu. Jadi mendingan kita tuh bersusah-susahnya pas muda ya Iya. Pak ya. Jadi ketika tua nanti kita tinggal menikmati hasilnya. Benar. Oke, benar sekali. Oke. Jadi obrolan yang menarik, santai, tetapi tetap membuat kita mendapatkan banyak masukan nih. Jadi otak kita banyak sedikit makan hari ini. Oke. Jadi untuk teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe Like dan share YouTube-nya Koja Kito. Koja Kito. Apa Oke. itu Wahyu? Bekoja sambil bercerita. Oke, lanjut lagi. Kalau tadi obrolannya tentang usahanya Pak Andri, dan sebenarnya Pak Andri, Pak Andri itu mengawali karirnya itu langsung jadi guru atau dari mana sih? Oke, kalau Mungkin masalah boleh juga guru ya. dibocorin di podcast ini ya. Boleh deh saya Iya. kasih sedikit cerita deh, bukan inspirasi sih. Iya. Sebenarnya dalam rangkaian kehidupan kita, apapun itu, kalau kita tarik 15 atau 10 tahun ke belakang,
kita itu masih dalam pencarian kemana arah kehidupan pencarian kita. jati diri. Benar. Oke. Itu yang pertama. Mm-mm. Kok bisa sampai jadi guru? Itu mungkin bukan suatu kebetulan, mungkin cara Tuhan mengasah saya dulu dalam kehidupan, entah pekerjaan apapun, dan pekerjaan mulai dari kuli sampai dengan jadi admin, jadi supervisor, itu sudah saya lakuin. Sudah pernah. Kok tiba-tiba setelah kerja sampai 15-20 tahun, kok tiba-tiba jadi guru? Mungkin teman-teman yang lain juga, teman-teman di Palembang, entah dimanapun itu, kok bisa ya kok jadi guru gitu. Iya. Dan ternyata itu butuh proses, Pak. Butuh proses. Nggak tiba-tiba ketika kita langsung menjadi guru, aku menjadi guru yang tanpa tanda jasa, kemudian benar-benar profesional, nggak, itu butuh proses. Butuh proses. Awal-awal, ya, mungkin kita mengajar tuh karena kita honor, kita dibayar murah, kita ngerasa kerja itu biasa aja, belum benar-benar ikhlas dan mengajar itu sesuai dengan jamnya saja. Sesuai dengan bayaran dari berdasarkan jamnya saja. Selepas ngajar kita pulang, kita ngurusin yang lain. Dan setelah berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata jiwa gurunya itu baru muncul. Baru muncul. Oke. Dan ketika itu sudah tertanamkan di dalam hati, bahwa ini pilihan hidup, bahwasanya di dalam kehidupan bukan hanya kita mencari uang, bagaimana caranya kita tuh bisa berfaedah buat siapapun itu dari apa yang kita punya, bagikanlah, karena itu ilmu itu nggak bakalan berkurang loh. Jadi sebisa mungkin, kata guru saya, sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi dimanapun kita, poinnya itu adalah berfaedah. Kamu diletakkan di mana saja, ya sudah, nggak ada masalah. Kamu letak di Comberan, kayak mau dimanapun, ya itulah kamu. Gitu. Itu poinnya, Pak. Jadi kita harus bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Minimal lingkungan sekitar, minimal tuh keluarga kita, itu yang utama dulu. Minimal. Kalau bisa kita, tetangga kita, saudara kita, itu lebih baik. Tapi yang paling awal lagi diri kita. Gimana kita bisa menginspirasi orang lain? Kita ngatur hidup aja kita susah. Benar masih sekali. menggunakan narkoba, masih main slot. Masih tidurnya begadang, nggak jelas kemana arahnya. Itu kan kita nggak respect sama diri kita sendiri dong, gitu kan. Nah, kalau kita sudah bisa menjaga itu, baru kita bisa menginspirasi orang lain. Gitu. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu. Ada seperti kata-kata itu, Pak Andrea, bagaimana kita mau menyayangi orang lain sedangkan kita tidak menyayangi diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau membuat lingkungan kita di sekitar kita itu bahagia, sehat dan sejahtera, tentunya mulai dari diri kita sendiri dulu. Dan pastikan bahwa lingkungan kita ini baik. Iya. Benar. Circle itu menentukan kehidupan kita. 5 kawan terdekat kita, ya, itu akan menentukan siapa kita. Benar. Semakin buruk circle kita, kemungkinan kita itu terpengaruh itu semakin besar. Itu poinnya. Jadi yang saya ingin katakan bahwasanya ketika di dalam kehidupan, ya. Contoh yang paling nyata adalah pada saat kita ini terlalu ingin berharap lebih. Ketika aku sudah pintar, dewasa, aku ingin mengubah dunia. Tapi ketika sudah dewasa, baru kita berpikir bahwasanya sebelum mengubah dunia, ubahlah dulu diri kita. Diri kita sendiri. Iya. Gitu. Jadi berawal dari diri sendiri, baru kita bisa ke yang lain-lainnya. Seperti itu. Jadi teman-teman, sebenarnya banyak banget yang masih bisa kita obrolin, tapi di sini mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin di kesempatan-kesempatan berikutnya kita akan berjumpa lagi dalam podcast berikutnya. Tentunya kalau kalian masih penasaran dengan cerita-cerita kita berikutnya, harus banget subscribe nih. Benar. Insya Allah kita setiap minggunya kita upload ya, teman-teman semua. Halo teman-teman. Semunsa tahun 2002, silakan merapat. SMP 4 tahun 99 merapat kesini. Mas Wahyu, dulu saya kalau Yadika, SMK Yadika. Silakan merapat SMK Yadika. SMK Yadika. Di belakang layar juga ada Mas Arison itu. Untuk Bapak Ibu guru SMK Yadika, untuk adik-adik kelas dan untuk alumni-alumni, teman-teman semuanya, yuk subscribe nih. Jadi di podcast Gojek kita ini kita akan berbagi inspirasi dan juga tentang dunia pendidikan lainnya juga ya Pak Andrea. Banyak segmen yang kita isi di konten kita, mulai dari pendidikan yang sifatnya motivasi membangun di bidang seni. Intinya konten yang menginspirasi di dalam dunia pendidikan, itu fokusnya. Jadi
Tanpa dukungan kalian, jadi podcast ini tidak berkembang. Tentunya kami sangat membutuhkan dukungan kalian semuanya. Benar banget. Sama-sama kita membangun kebermanfaatan melalui podcast Koja Kito. Bekoja sambil bercerita. Oke, jadi banyak isinya ya hari ini obrolan kita. Terima kasih untuk Pak Andri yang sudah membagikan inspirasi dan ceritanya. Tapi di next kesempatan kita harus cerita lagi karena masih banyak banget cerita yang harus kita dengar tentunya. Oke teman-teman semua, makasih banyak untuknya udah nonton. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat terus, dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi dari obrolan kita tadi bisa kita ambil makna dari sosok Pak Andri ini. Jadi diri kita itu sendiri satu, tetapi kita bisa bermanfaat untuk banyak orang dan bisa mengundang lebih banyak orang lagi untuk sama-sama bermanfaat bersama dengan kita. Oke, jadi itu keren banget sih teman-teman. Oke, saya cukup terkagum-kagum, jadi kehabisan kata-kata juga. Termeh-meh. Oke, jadi mungkin sekian dulu. Saya Wahyu dan Saya Andri Gromiko. undur diri dari hadapan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.